Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada semua jamaah salat subuh Masjid Rawdatul Jannah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita di pagi hari ini masih diberi karunia oleh Allah berupa sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan juga tentunya ibadah puasa. Semoga ini pertanda rahmat Allah betul-betul diberikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Para bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa Al-Quran itu bisa memberi syafaat kepada kita umat manusia, yaitu umat Muhammad. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan bisa memberi syafaat kepada ashabnya atau kepada orang yang selalu bersama Al-Quran. Yaitu artinya adalah orang yang rutin membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kita tentunya tahu bahwa syafaat itu adalah khususiyah kepada yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Syafaat itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah, hanya diberikan kepada Rasulullah dan juga kepada umatnya. Maka dari berbagai hadis kita bisa mendapati bahwa syafaat itu ada banyak sumbernya. Ada yang dari Rasulullah, ada yang dari Al-Quran, dan juga ada yang dari para ulama. Kita ambil contoh tentang syafaatul Quran. Masyhur bahwa apa yang membedakan syafaat Rasulullah juga dengan syafaat Al-Quran. Kalau syafaat Al-Quran itu pertolongan Allah yang diberikan kepada seseorang dengan izinnya, itu sebelum orang itu mendapatkan azab yang bisa menghalau seseorang untuk bisa terkena azab, itu syafaat Al-Quran. Tapi kalau syafaat Rasulullah itu yang menyelamatkan orang setelah dia mendapatkan siksa, setelah dia mendapatkan azab. Dan tentunya syafaat ini diberikan kepada seseorang itu setelah seorang itu meninggal, dimulai dari alam kubur kemudian di yaumul qiyamah. Kita lebih khusus kepada syafaat Al-Quran. Masyhur itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Oleh Ibnu Abbas, ala uthibuka bi hadisin tafrahu biha. Maukah kamu aku beritahu sesuatu atau sesuatu yang sangat berharga yang kamu dengan hadis ini kamu akan berbahagia, bergembira dengannya. Ibnu Abbas berkata kepada seorang laki-laki. Maka laki-laki itu menjawab, bala, wahai Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, Iqra tabarakalladzii biyadihil mulku. Bacalah tabarakalladzii biyadihil mulku. Artinya bacalah surat tabarakalladzii, surat Al-Mulk. Fa'innaha al-munjiyah. Karena surat Tabarak itu adalah al-munjiyah, surat yang bisa menyelamatkan, menjadilah, dan juga bisa mendebat, dan seterusnya banyak yang berikutnya. Yang intinya bahwa Ibnu Abbas itu berkata kepada seorang laki-laki, maukah kamu aku beri sesuatu yang sesuatu itu kamu akan bergembira dengannya? Tentunya seorang laki-laki itu menjawab iya. Kemudian Ibnu Abbas
dilanjutkan baca surat Al-Baqarah dan ajarkan surat ini kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, karena surat ini adalah penyelamat bagimu. Rasulullah dari kemudian hadis itu diakhiri dengan dawuh Rasulullah, lawaditu ana fi kulli qalbi insanin min ummati. Aku sangat senang ketika surat ini berada pada hati setiap umatku. Artinya kalau dari Ibnu Abbas tadi dikatakan Iqra tabarakalladzii biyadihi mulku, baca, itu berarti siapa saja bisa membaca tentunya. Yang penting dia bisa membaca surat Al-Baqarah, maka kalau menurut Ibnu Abbas dia akan mendapatkan penyelamat dari surat Al-Baqarah. Tapi hadis Rasulullah mengatakan lawaditu annaha fi kulli qalbi insanin min ummati. Maka aku sangat senang ketika surat ini berada dalam hati setiap umatku. Berarti hafal. Kemudian di hadis itu dilanjutkan, ringkas cerita, ada seorang yang fasik itu meninggal. Fasik itu orang yang beriman tapi melakukan dosa besar. Itu namanya fasik. Itu meninggal, kemudian di alam kubur itu sudah seharusnya ia mendapatkan siksa dari malaikat kubur. Tapi kemudian ketika malaikat ini mau menyiksa seorang laki-laki itu, muncullah surat Al-Baqarah yang dihafal oleh laki-laki ini berbentuk manusia yang menjawab kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, kamu jangan menyiksa aku, kata malaikat. Tentunya aku gak mau menyiksa kamu karena kamu adalah kalamullah. Gak mungkin aku menyiksa kalamullah. Tapi saya harus menyiksa laki-laki ini karena ini adalah fasik, banyak melakukan dosa, kata surat Al-Baqarah. Tapi aku berada pada dalam hatinya. Kalau kamu menyiksa laki-laki ini, kamu juga akan mengenai saya. Maka jangan kamu siksa laki-laki ini, kata surat Al-Baqarah. Akhirnya terjadilah itu perdebatan yang pada endingnya antara malaikat yang diberi tugas menyiksa laki-laki itu dan juga surat Al-Baqarah itu melamar minta keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, kenapa laki-laki ini panjenengan beri izin untuk menyiksa? Kenapa malaikat ini dengan berizin untuk menyiksa kepada laki-laki ini? Padahal dalam diri laki-laki ini ada saya, surat Al-Baqarah. Dia menghafalkan saya dari sekian surat yang ada di dalam Al-Quran. Dia memilih saya. Kalau saya tidak bisa memberi pertolongan kepada laki-laki ini, tidak bisa memberi syafaat kepada laki-laki ini, apa artinya saya ini adalah kalangan kayak? Apa artinya saya ini adalah kalangan jenengan? Terus malaikat yang bertugas menyiksa, tapi ya Allah, ini laki-laki banyak dosanya. Dia itu fasik, dia sering melakukan kemungkaran. Ya, terus akhirnya ringkas cerita Allah yang menjawab, iya, itulah sebabnya kalamku yang akan menyelamatkan laki-laki ini. Jadi surat Al-Baqarah itu menyelamatkan dari siksa seorang laki-laki yang seharusnya disiksa di alam kubur. Itu sebuah hadis dan itu masyhur. Dari sini kita bisa memahami bahwa ternyata yang mendapatkan tugas dari Allah memberikan siksaan kepada seseorang, memberikan nikmat kepada seseorang adalah malaikat, dan ternyata malaikat itu juga mukallaf. Artinya malaikat itu terkena aturan Allah, bahasanya terkena konstitusinya Allah. Ketika kita ada seorang di dunia ini, ada aturan seorang yang ahli Al-Quran, seorang yang hafal Al-Quran itu dilarang untuk dicaci maki, dilarang untuk dipisu-pisui, dilarang untuk dicela dan seterusnya. Maka begitu juga malaikat di alam kubur juga tidak berani menyiksa kepada orang yang dalam dirinya, yang di dalam hatinya terdapat Al-Quran.
mushaf Al-Quran, ada Al-Quran jatuh di bawah, diinjak-injak, itu diharamkan. Maka malaikat di alam kubur itu juga sama, tidak berani sama sekali kepada kalamullah, yaitu berupa hafalan-hafalan Al-Quran yang berada pada hati seseorang. Itu masih satu surat kabar, apalagi kalau seluruh Al-Quran kayak apa. Maka dari itu jangan sampai dalam diri kita, setiap hati kita itu tidak ada sama sekali hafalan Al-Quran, walaupun itu satu ayat. Itu dikatakan begitu. Meskipun panjenengan itu hafal Fatihah, harus ada hafalan Al-Quran. Innal ladzi laisa fi qalbi syai'un minal Qur'an al-baitul khair. Orang yang dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Quran itu seperti rumah yang rubuh. Ada bentuknya rumah tapi rubuh. Orang yang dalam diri seseorang itu dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Quran itu seperti hanya rumah roboh yang tidak ada gunanya. Puing-puingnya pun akan diinjak orang. Gitu. Maka mau dalam momen kesempatan ini hafalkan Al-Quran, walaupun itu hanya Fatihah. Yang paling mudah walaupun itu hanya Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas dan seterusnya surat-surat pendek itu. Minimal ada dalam diri kita, supaya kita ini ada satu bagian dari kalamullah, yaitu Al-Quran. Sebagai hafal 30 juz. Oke. Paling tidak kalau tidak hafal itu ya kita istiqomah membaca. Istiqomah membaca. Dalam kisah surat Al-Baqarah tadi itu bisa diambil satu pemahaman bahwa ternyata membaca Al-Quran, dalam hal itu tentunya surat Al-Baqarah, itu tidak menafikan dari surat-surat yang lain. Itu bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan syafaat kepada para pembacanya, juga kepada orang yang menghafalkan surat Al-Baqarah. Maka kita mendapati dulu para kiai itu sering mengundang orang supaya rumahnya itu menjadi barokah, dibacakan Al-Quran, undang orang untuk ngaji di rumahnya, khataman dan seterusnya. Itu karena memang alat barokah, suatu tempat yang di situ terdapat bacaan Al-Quran, maka tempat itu akan menjadi bercahaya. Nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Sinarilah, terangilah rumahmu dengan sholat dan juga dengan membaca Al-Quran. Rumah kita jangan sampai menjadi kuburan, karena memang tidak pernah dibacakan Al-Quran di sana, karena memang tidak pernah dilaksanakan sholat di sana. Tapi sinarilah, terangilah rumah kita itu dengan selalu dengan membaca Al-Quran setiap hari kita membacanya, apalagi momen di bulan puasa ini. Para bapak ibu yang berbahagia, di samping syafaat dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan juga suatu kisah. Ini saya temukan dalam kitab Nurul Dolam susunane Mbah Yai Nawawi Banten, bahwa di sana itu disebutkan ini tentang syafaat Rasulullah. Yang saya maksudkan adalah bahwa malaikat itu terkena, atau malaikat itu terkena aturan Allah, aturan ketentuan Allah begitu. Di sana disebutkan bahwa Sayyidina Ali itu mendapati Sayyidina Umar semacam sentimen atau apa begitu. Sayyidina Ali itu begini, Umar itu sahabat Rasulullah yang paling galak, siapa saja pernah dibentak, siapa saja pernah dimarahi. Wow, galak koyo. Saya ingin melihat bahwa Sayyidina Umar itu ya Allah pernah dimarahi oleh makhluknya Allah. Akhirnya ringkas cerita, Sayyidina Umar itu wafat. Sayyidina Ali itu memohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin melihat Umar itu dimarahi oleh malaikat munkar nakir. Begitu dalam kitab itu ini dari Mbah Nawawi, kitab Nurul Dolam. Akhirnya ringkas cerita, Sayyidina Ali diberi kasat. Ya prosesnya memberi kasat ya karena beliau spesial, tidak saja. Ringkas cerita, beliau diberi kasat. Ketika Sayyidina Umar dimakamkan, kemudian malaikat tukang jogo makom tukang bagian menanyai orang yang mati itu datang dengan berbentuk yang mengerikan.
merah, al-fitri wali bahasanya gitu situ. Seperti halnya apa nih kalian kendil yang mana yang merah, jadi mematikan. Bahasanya pakai bodoh dan seterusnya sudah mungkin yang memberikan. Sayyidina Ali itu kepengen melihat umat itu takut dengan itu. Gitu. Wong itu yang senang nyenengi wong, senang marahi orang, senang bentak-bentak orang. Ini orang di sini kira-kira panik udah. Gitu. Dengan kedatangan malaikat yang bentuknya mengerikan itu, ternyata Sayyidina Ali langsung bangkit, tidak takut sama sekali. Langsung dibentak itu malaikat Munkar Nakir itu. Di situ disebutkan lagi dibentak. Wahai malaikat, kamu mau ngapain di sini? Malaikatnya jawab, saya akan menginterogasi kamu, bahasanya kita ini. Saya akan menanyai kamu. Tahukah kamu siapa saya? Kata saya. Tidak tahu. Saya ini adalah apa namanya? Sokibi Roman, gitu bahasanya. Saya ini adalah sahabatnya orang yang dicintai oleh Allah ya Rahman. Jadi yang dijoleh ini kancane itu tidak itu. Aku ini kancane kekasih Allah ya Rahman. Yaitu Kanjeng Nabi tentunya. Akhirnya malaikat itu protes. Wahai Allah, ini ada orang ketika saya tanya mau marahi saya gimana ini? Makanya terus di situ di ringkas-ringkas itu ini apa namanya tidak mau saya tanya, nggak mau apa namanya menerima pertanyaan saya, tapi justru memarahi saya. Kata Allah, ya itulah kamu diorong ke sopan siti, neng kekasih aku, kalau nih konco-konconya kekasih aku, itu kata Allah di kitab itu. Akhirnya malaikat itu tidak jadi nanyai marofah manabiyuka dan tentunya tidak jadi seperti itu. Kenapa? Karena dibawa-bawa nama Rasulullah, gitu loh ya. Nah, oleh karena itu dari kisah ini yang ada di kitab Nurul Dalam ini tentunya kita berharap kita adalah umat yang diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umat yang menurut Nabi. Maka kita juga sering melihat, saya mendapati cerita-cerita banyak sekali tentang syafaat-syafaat itu dari para ulama. Oke, dapat itu dari para ulama. Kita mendapati dulu Mbak Yai saya itu pernah cerita yang tidak tahu riwayatnya dari siapa itu, dari Syekhona Khalil. Ketika Syekhona Khalil itu suatu saat memberi nasihat kepada para santrinya, wahai santriku, nanti kalau aku sudah mati dan kamu itu juga sudah mati, ketika malaikat Munkar Nakir itu datang, maka bilang, "Man rabbuka?" Langsung jawab, "Aku golongannya Syekhona Khalil." Begitu. Tidak tahu ini sanadnya dari mana, tapi dari saya itu juga begitu. Berarti bahwa ulama itu juga akan bisa memberikan syafaat. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ulama itu bisa mendapatkan busra, kebahagiaan, kesenangan di dunia maupun di akhirat. Para bapak yang berbahagia, demikian dari ulasan singkat ini. Tentunya kita berharap kita ini adalah orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang selalu melanggengkan membaca Al-Quran, apalagi sampai mampu menghafalkan Al-Quran berapapun ayat yang kita hafalkan. Dan tentunya dari apa yang kita baca itu, dari apa Al-Quran yang kita hafalkan itu, harapan kita, harapan besarnya adalah kita nanti di alam kubur dan juga di akhirat itu selalu mendapatkan syafaat Al-Quran. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma